Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bersama-sama untuk bertafaqquh fid din, berusaha untuk memperdalam dan menambah pengetahuan agama kita yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kaki kita sampai di majelis ilmu ini sebagai satu amal kebaikan yang diantara keutamaannya Nabi SAW pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan atau mengambil suatu usaha atau satu cara untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka kelak Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya, amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan membahas satu kitab, dan ini adalah pertemuan perdana kita dalam membahas kitab ini, yaitu kitab yang berjudul Nubdzatun fil Aqidatil Islamiyah. Nubdzah itu artinya ringkasan, ya, ringkasan. Sesuatu yang ditulis dengan ringkas itu namanya nubdzah. Fil Aqidatil Islamiyah, dalam pembahasan mengenai akidah Islamiyah. Kitab ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kitab ini seperti judulnya, ya, tidak tebal, ya, kitabnya tidak tebal, bisa dikatakan ini termasuk jenis kutaib, ya, kitab kecil yang hanya memiliki halaman sekitar 60-an halaman. Namun di dalam kitab ini kita akan membahas secara singkat mengenai rukun iman yang 6, termasuk juga nanti disinggung perkara-perkara yang berkaitan dengan rukun Islam dengan singkat. Kenapa kita memilih kitab ini? Karena perkara yang paling wajib untuk kita ketahui bersama adalah berkenaan dengan akidah yang lurus, ya, keyakinan yang benar. Seperti apa keyakinan yang benar, terutama berkenaan dengan rukun iman yang 6 yang wajib untuk kita yakini, sehingga dengan itu kita akan berada di atas landasan yang kokoh. Dan dengan akidah yang benar ini, kita berharap amal kebaikan yang kita lakukan kelak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung masuk dalam muqaddimah, ya. Penulis membuka kitabnya dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim.
ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makna Ar-Rahman Ar-Rahim itu sebetulnya ada sedikit perbedaan, meskipun keduanya bersumber dari satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yaitu rahmah. Namun untuk nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahman itu maknanya adalah Dzur-Rahmatil Wasi'ah. Allah itu Tuhan yang memiliki rahmah yang sangat luas, kasih sayang yang sangat luas, dan kasih sayangnya tidak terbatas. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan nama Ar-Rahman itu menggambarkan kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya, terutama ketika dalam kehidupan di dunia ini. Baik yang mukmin maupun yang kafir diberikan rahmah, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena cakupannya dalam nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman ini kasih sayang yang sangat luas. Sedangkan Ar-Rahim itu maknanya Dzur-Rahmatil Wasilah. Allah itu memiliki kasih sayang yang akan Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang Allah Ta'ala kehendaki. Sehingga sebagian ulama menganggap nama Allah Ar-Rahim itu mengandung makna pemberian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat khusus, yang hanya diberikan kepada kekasih-kekasihnya Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya Allah Ta'ala berikan kepada makhluk yang Allah Ta'ala cintai saja, terutama nanti pemberian itu akan Allah berikan di akhirat. Nah, ini adalah sedikit dari makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang kebanyakan kita mungkin mengartikannya dengan arti yang biasa kita sebut, karena sebab banyak diterjemahkan dalam buku-buku. Ar-Rahman itu adalah yang Maha Pengasih, sedangkan Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Kadang kita sulit untuk membedakan apa bedanya kasih dan sayang. Ya kan? Yang mengasihi berarti dia menyayangi. Kalau yang menyayangi berarti dia mengasihi, kan begitu. Sehingga seakan-akan seperti tidak ada perbedaannya. Maka demikian apa yang berkaitan dengan perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan pembahasan yang singkat. Kemudian banyak sekali para ulama itu membuka kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa alasan di sini mengapa para ulama itu membuka kitabnya dengan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah al-isti'anah wat tabarruk. Al-isti'anah wat tabarruk. Tujuan para ulama menulis kitabnya dengan memulai Bismillahirrahmanirrahim itu adalah dalam rangka mengharapkan barakah dari Allah, keberkahan, kebaikan yang luas dari Allah Subhanahu wa taala, serta sebagai wujud minta pertolongan kepada Allah dalam menulis kitab tersebut. Ini yang pertama, sebab yang pertama. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, meskipun hadis ini diperbincangkan oleh para ulama tentang riwayatnya atau tentang kualitas derajatnya. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan. Para ulama mengatakan berkenaan dengan hal ini serupa dengan hadis Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda bahwa siapa saja orang yang tidak memulai suatu urusan yang penting itu dengan bismillah, dengan Bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, maka fahuwa abtar, fahuwa aqta, maka dia akan terputus dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ditulisnya Bismillahirrahmanirrahim pada awal kitab. Ini adalah iqtidaan bil anbiya'is sabiqah, dalam rangka untuk mengikuti para nabi-nabi terdahulu. Salah satu nabi sallallahu alaihi wasallam yang menulis dalam risalahnya Bismillahirrahmanirrahim adalah nabi siapa? Nabi Sulaiman. Anda bisa baca dalam Quran surah An-Nahl itu surah An-Naml, surat An-Naml
Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim surat kepada Ratu Bilqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu datangnya dari Sulaiman, dan sesungguhnya di dalam surat itu terdapat kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ya, sehingga ini membuktikan bahwa para nabi-nabi terdahulu telah mengenal kalimat bismillahirrahmanirrahim dan telah terbiasa menulis ya tulisan-tulisan atau surat-surat yang dikirim kepada yang lain dengan membukanya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah iqtidaan bi kitabillahi ta'ala, dalam rangka untuk meneladani kitab Allah, Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim setiap surat-suratnya selalu dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat, yaitu surah Bara'ah atau surat At-Taubah. Karena tidak tepat ya surat Bara'ah ini jika dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, sedangkan di dalam surat tersebut kebanyakannya membicarakan tentang pemutusan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin, dan orang-orang munafiqin. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang keempat. Yang keempat adalah iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai wujud meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali mengirimkan surat-surat, ya, termasuk diantaranya surat-surat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kirimkan kepada para raja-raja untuk mengajak mereka masuk Islam, diawali dengan tulisan bismillahirrahmanirrahim, ya. Sehingga 4 perkara inilah yang melandasi para ulama atau memotivasi atau mendorong mereka untuk menulis bismillahirrahmanirrahim di awal kitabnya. Tapi disebutkan di sini muqaddimah. Ya, muqaddimah itu kalau dalam bahasa kita sering kita terjemahkan dengan pendahuluan. Anda kalau baca kitab itu cobalah untuk menengok kepada pendahuluan. Karena biasanya pendahuluan itu merupakan satu ringkasan dalam kitab itu, atau memberikan gambaran secara global tentang isi kitab, atau dia akan menjadi satu petunjuk, ya, satu petunjuk bagi pembaca untuk mengetahui metodologi atau cara menulis si penulis dalam menyajikan kitabnya, ya. Itu diantara pentingnya kita membaca muqaddimah. Nah, di sini Syekh membuka muqaddimahnya setelah basmalah dengan membaca satu bagian daripada khutbatul hajah. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Ya. Kita tinggalkan saja ini ya, pembahasan mengenai khutbatul hajah. Kita langsung masuk setelah kalimat amma ba'du. Amma ba'du itu satu kata untuk memisahkan antara kata atau kalimat-kalimat di awal dengan kalimat yang akan disampaikan. Ya, biasanya kalimat-kalimat pembuka dengan kalimat yang ingin disampaikan itu dipisah dengan kata amma ba'du. Amma ba'du ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kita nggak menemukan kata yang sepadan dengan kata amma ba'du ini. Tapi intinya amma ba'du itu satu ungkapan untuk memisahkan antara muqaddimah atau pembukaan, ya, yang biasanya disebutkan di situ pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan apa? Kalimat yang akan disampaikan oleh penulis. Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan, fa inna ilma tauhidi asyraful ulumi. Maka sesungguhnya ilmu tauhid itu adalah asyraful ulum. Asyraf itu yang paling mulia. Al-ulum jamak untuk kata ilmu. Jadi maknanya ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia.
Ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia. Wa ajalluha qadran, dan dia adalah ilmu yang paling agung kedudukannya, qadran kedudukannya. Wa aujabuha matlaban, wa aujabuha matlaban, dan dia adalah ilmu yang paling wajib untuk dicari atau dipelajari, ilmu yang wajib untuk dituntut, dipelajari, dipahami, ya. Kenapa ilmu tauhid itu adalah ilmu yang paling mulia, yang paling agung kedudukannya dan paling wajib untuk dipelajari? Syekh kemudian menjelaskan alasannya. Li'annahul ilmu billahi ta'ala, karena ilmu tauhid itu adalah ilmu yang membahas tentang Allah Ta'ala, wa asma'ihi wa sifatihi, dan membahas tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya, wa huquqihi ala ibadihi, dan membahas pula tentang hak-haknya, yaitu hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya. Nah, ini diantara sebab mengapa kita wajib untuk mempelajari ilmu tauhid, ya. Ini alasan kenapa ilmu tauhid dinyatakan sebagai ilmu yang paling mulia dan paling agung kedudukannya. Karena ya, para ulama itu menyatakan, ya, ada sebuah ungkapan dari mereka, inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Sesungguhnya kemuliaan suatu ilmu itu dilihat dari objek yang dipelajari di dalam ilmu tersebut, ya. Kalau objek yang dipelajari dalam ilmu tersebut adalah sesuatu yang sangat mulia, maka ilmu itu akan menjadi ilmu yang mulia, ya. Ketika objek yang dipelajari dalam ilmu tersebut adalah perkara yang paling agung, maka dia akan menjadi ilmu yang paling agung. Ketika perkara yang dipelajari dalam ilmu tersebut adalah perkara yang paling bermanfaat, maka ilmu itu akan menjadi ilmu yang paling bermanfaat. Nah, begitu, ya. Sehingga ketika kita ingin menilai suatu ilmu, maka kita lihat apa yang dipelajari dalam ilmu tersebut, ya. Bagaimana kedudukan ilmu tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana manfaat ilmu tersebut dalam kehidupan seorang hamba. Itu akan kita bisa nilai kadar satu ilmu, apakah ilmu itu benar-benar mulia, penting untuk dipelajari, bahkan sangat dituntut untuk dipelajari, ataukah tidak, ya. Dari situ kita akan mengetahui tentang kemuliaan suatu ilmu. Nah, kita perhatikan ilmu tentang tauhid, ilmu tentang kaitannya dengan mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal hak-haknya yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya. Kita tidak akan temukan satu pembahasan di dalam ilmu yang lain selain tauhid yang lebih agung dan lebih mulia daripada pembahasan tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada satupun selain Allah yang lebih agung dan lebih mulia. Nah, begitu. Oleh karena itu para ulama menyebutkan ilmu tauhid ilmu paling mulia, ya. Ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia. Oleh karena itu ilmu yang pertama kali disampaikan oleh para nabi dan para rasul adalah ilmu tentang tauhid, la ilaha illallah, nggak ada yang lain. Bahkan seseorang yang ingin masuk ke dalam Islam pertama kali, dia harus menyebutkan satu kalimat yang kelak dia harus yakini dengan kokoh, dia harus laksanakan konsekuensinya, dan dia harus ilmui tentang kalimat itu. Kalimat apa? Dua kalimat syahadat berkenaan dengan tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian juga Syekh mengatakan di sini, wali annahu miftahut tariqi ila Allah Ta'ala wa asasi syara'ihi. Dan dikarenakan ilmu tauhid atau tauhid itu sendiri, gitu ya, merupakan kunci jalan menuju Allah Ta'ala. Apa maksudnya kunci jalan menuju Allah? Jadi maknanya seseorang itu tidak akan sampai kepada cita-cita yang paling tinggi, yaitu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Demikian pula seseorang tidak akan diterima amal salehnya oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal amal saleh itu dipersembahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kecuali dengan dia mempelajari, meyakini dan mewujudkan konsekuensi tauhid dalam kehidupannya. Sehingga tauhid ini sebagai pokok yang paling utama, ya, kunci yang paling utama untuk mengantarkan seseorang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asasi syara'ihi, dan dia merupakan landasan, pondasi syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa adanya tauhid, ibarat Islam yang dibangun itu, ya, oleh seseorang pada dirinya itu seperti rumah tanpa pondasi. Apa mungkin? Ya, apa mungkin dia bisa berdiri dengan kokoh dan baik? Jelas tidak mungkin. Ya. Dan landasan syariat yang dimaksud apa di sini? Di antaranya maknanya adalah syariat itu tidak akan bisa berjalan dengan baik, tidak akan diterima oleh Allah jika diwujudkan dalam amal nyata, jika tidak dilandasi oleh ketauhidan yang benar. Oleh karena itu belajar ilmu akidah ini perkara yang paling utama sebelum kita mempelajari pelajaran agama yang lain. Tapi juga jangan kebablasan. Ada sebagian ikhwah kebablasan. Ketika diingatkan antum belajar tauhid, bagus, prioritas utama kita belajar tauhid. Tapi kamu jangan melulu belajar tauhid saja. Pelajaran agama yang lain juga ada yang harus kita ketahui. Seperti kita belajar fikih, bagaimana ibadah yang benar kepada Allah. Kita juga harus belajar akhlak, bagaimana kita bermuamalah dengan sesama manusia. Kita perlu belajar, ya, tentang pembersihan jiwa, tazkiyatun nufus, agar jiwa kita bersih sehingga semakin kita mampu untuk mewujudkan ketauhidan dalam hati, dan seterusnya dari cabang-cabang ilmu agama yang lain, ya. Namun juga kita tidak diperbolehkan untuk meremehkan apa? Pembahasan mengenai tauhid, mengenai akidah, karena dia adalah landasan, pondasi utama agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang kita berusaha untuk membangunnya dalam diri kita. Nah, sehingga ilmu tauhid dan ilmu-ilmu yang lain yang sangat dibutuhkan, terutama yang bersifat wajib untuk kita ketahui sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, ini wajib untuk dituntut dan dipelajari oleh tiap-tiap diri kita. Kemudian selanjutnya, walida, dan oleh karena itu ajma'atir rusulu 'ala da'wati ilaihi. Para rasul sejak rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir semuanya bersepakat bersatu di atas dakwah kepada tauhid. Tidak ada seorang rasul pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mesti menyampaikan tauhid la ilaha illallah. Dan ini diantaranya disebutkan oleh Syekh di sini sebagaimana firman Allah taala dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Allah mengatakan, "Wa ma arsalna," dan tidaklah kami telah mengutus, min qablika, dari sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min rasulin, dari seorang rasul yang diutus tadi, ya, dari tiap-tiap umat, illa, kecuali, nuhi ilaihi, kami akan wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, fa'buduni, maka hendaklah kalian semuanya menyembah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ya, dengan kalimat yang serupa, dengan hampir serupa dengan ini, Allah mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul, yang mana tiap-tiap rasul itu selalu menyampaikan kepada umatnya, ani'budullaha wajtanibut taghut, hendaklah kalian itu menyembah Allah saja dan tidak
atau menjauhi tauhid, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah dengan keridhaan, kerelaan hati. Nah, ini menunjukkan pentingnya tauhid, ya, sebagai prioritas utama dalam dakwah para rasul. Oleh karena itu, dalam rangka kita ittiba' sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dalam berdakwah prioritaskan dakwah kepada tauhid terlebih dahulu. Apalagi di negeri kita ini, kita bisa katakan sekarang ini negeri kita, umat Islam ini banyak yang bodoh terhadap tauhid, terhadap konsep tauhid yang benar, ya. Kita lihat banyak fenomena kesyirikan yang malah tampak kelihatan dilegalkan. Wal'iyadzubillah, termasuk salah satu bentuk perbuatan yang tidak lepas dari kesyirikan sampai dilegalkan oleh salah satu ormas Islam. Contoh seperti di Banyuwangi beberapa waktu yang lalu muncul ada namanya apa? Perdunu. Tahu Perdunu ya? Persatuan Dukun Nusantara. Iya betul ya, begitu ya kepanjangannya. Nah, ini dukun, perdukunan sangat identik dengan kesyirikan, ya. Tapi hal yang seperti ini malah berusaha dilestarikan, dijaga. Wal'iyadzubillah. Ya. Belum lagi fenomena kesyirikan yang lainnya. Jadi penting sekali tauhid ini untuk menjadi prioritas utama dalam dakwah. Kemudian juga disebutkan wasyahida li nafsihi ta'ala bil wahdaniyati, dan Allah bersaksi terhadap dirinya sendiri tentang keesaannya. Wa syahida biha lahu malaikatuhu, dan para malaikatnya pun bersaksi atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlul ilmi, dan juga para ahli ilmu dari kalangan manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah telah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Dia. Wal malaikatu, demikian pula para malaikat pun ikut bersaksi atas kebenaran kalimat ini. Wa ulul ilmi qa'iman bil qista, dan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah yang menegakkan keadilan, mereka pun juga bersaksi atas keesaan Allah, atas kebenaran kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Dia, al azizul hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam ayat ini, selain ayat ini ya membahas tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala dan pentingnya kedudukan tauhid, ya, sampai-sampai Allah sendiri ya mempersaksikan keesaannya. Kemudian Allah memilih dari kalangan makhluk-makhluknya yang mulia, dari kalangan para malaikat dan orang-orang yang berilmu, untuk menjadi saksi pula atas kebenaran ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada ini, ayat ini juga membicarakan tentang keutamaan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan juga para ulamanya. Ya, membahas tentang keutamaan ilmu agama Allah dan para ulama. Ketika Allah mengatakan wa ulul ilmi qa'iman bil qista, orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah, orang-orang yang tergolong ahli ilmu, para ulama. Seperti Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, di antara sisi pendalilan ayat ini untuk menjelaskan keutamaan ilmu dan para ahli ilmu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian dari makhluknya atas sesuatu yang sangat mulia dan sangat agung, yaitu kalimat la ilaha illallah, maka kemudian Allah mengambil persaksian itu dari makhluk-makhluknya yang terbaik. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian dalam kaitannya dengan perkara yang paling utama seperti ini, kemudian Allah mengambil persaksian itu dari makhluk-makhluk yang bukan makhluk yang terpilih, bukan makhluk yang paling
utama dan paling mulia di sisinya. Nggak mungkin. Pasti Allah mengambil persaksian itu dari golongan makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Allah mengambil persaksian di antaranya dari makhluk yang disebutkan oleh Allah di sini ulul ilmi, yaitu para ahli ilmu dari kalangan manusia dan jin. Ini menunjukkan bahwa ahli ilmu, ya, ilmu dan ahli ilmu, para ulama itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya kita belajar ilmu agama, salah satunya agar supaya kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Semakin bagus kualitas iman dan ilmu yang dimiliki oleh seseorang, maka akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Syekh rahimahullah mengatakan, walamma kana hadza sya'nu tauhid kana lizaman ala kulli muslimin an ya'taniya bihi ta'alluman wa ta'liman wa tadabburan wa i'tiqada. Dan manakala kedudukan tauhid itu sedemikian tingginya di dalam agama kita, ya, sedemikian mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi sebuah keharusan atau menjadi sebuah kewajiban atas tiap-tiap muslim untuk memperhatikan tauhid ini, untuk memperhatikan akidahnya. Bagaimana cara memperhatikannya? Disebutkan oleh Syekh, yang pertama yang dilakukan tiap-tiap muslim untuk memperhatikan akidah dan ketauhidan adalah dengan cara ta'alluman, dengan cara pelajari dulu akidah tauhid ini, pelajari dulu tentang keyakinan yang benar ini. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, pelajarilah, ilmuilah, ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah. Ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika beliau membuka sebuah bab di dalam kitabnya, ya, di dalam kitab Sahih Bukhari itu, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab tentang ilmu sebelum berkata dan beramal. Kemudian beliau membacakan firman Allah atau menunjukkan atau menjadikan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Maka fa'lam, ya, ilmuilah terlebih dahulu kalimat la ilaha illallah, kemudian mohonlah ampun kepada Allah. Ya. Jadi ilmu dulu, pelajari la ilaha illallah, pelajari agama ini, pelajari tauhid, ya, pelajari syariat agama Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan kalimat la ilaha illallah, baru kemudian beramal fastaghfir li dzambik. Maka kemudian setelah itu mintalah ampunan kepada Tuhanmu atas dosa-dosamu. Kemudian yang kedua, Syekh mengatakan setelah fase mempelajari tauhid, fase mempelajari akidah, maka yang berikutnya apa? Wa ta'liman, dan berusaha untuk mengajarkan ilmu tauhid ini kepada yang lain. Jadi jalan, ya, menuju kepada keberuntungan hidup dan selamat dari kerugian hidup itu adalah dengan dua perkara ini, ta'alluman wa ta'liman. Dengan cara dia mempelajari ilmu agama sekaligus mengamalkannya tentunya di sini, ya. Yang kedua wa ta'liman, dan dia juga mengajarkan ilmu agama ini kepada yang lain. Mana dalilnya bahwa ini merupakan jalan menuju keberuntungan dan menjauhkan seorang hamba dari kerugian hidup? Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Asr,
Surah Al-Asr. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah berfirman, wal asri, demi masa, demi waktu, demi zaman. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dengan seluruh keadaan dan perbuatannya lafi khusrin. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam tafsir Juz' Amma mengatakan ay munghamisun fi khusrin. Maknanya lafi khusrin itu artinya dia tenggelam di dalam kerugian. Orang kalau tenggelam dalam air, ada enggak sisi dari bagian tubuhnya itu yang tidak terkena air? Ada enggak kira-kira? Ketika orang itu tenggelam ya, tenggelam dalam air, ada enggak sisi-sisi bagian tubuhnya yang tidak terkena air? Tidak ada. Sehingga kalimat lafi khusrin ditafsirkan oleh Syekh Al-Utsaimin ay munghamisun fi khusrin, maknanya tenggelam dalam kerugian, maknanya semua keadaan manusia dengan berbagai macam ya keadaan kedudukannya atau dalam berbagai macam perbuatannya, semua itu tenggelam dalam kerugian. Apapun yang dilakukan, apapun yang terjadi pada diri seseorang manusia itu dalam kondisi dia mesti merugi gitu. Sehingga hampir-hampir tidak ada yang selamat dari kerugian ini. Illal ladzina amanu. Nah, di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu perkara yang bersifat umum, kemudian Allah menyebutkan adatu istitsna. Ya, Allah menyebutkan ada perkecualian, berarti perkecualian ini sifatnya terbatas atau tidak? Sifatnya terbatas. Tidak ada jalan lain untuk selamat dari semua keadaan manusia yang tenggelam dalam kerugian tadi itu, kecuali jika manusia itu mengikuti satu jalan ini saja. Tidak ada yang lain. Apa jalannya? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kita tahu bahwa iman ini kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan tauhid. Tidak bisa seseorang beriman kecuali dengan mengilmuinya terlebih dahulu. Kecuali dengan mengilmuinya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, wa amilus shalihat, dan dia melakukan amal saleh sebagai konsekuensi atas iman yang ada pada dirinya. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan yang penting akidah saya lurus, urusan amal perbuatan saya baik buruk itu mesti saya akan masuk surga. Betul, Anda nanti masuk surga, tapi bisa saja Anda mampir dulu ke neraka. Kenapa? Karena mungkin Anda melakukan amal-amal keburukan. Ya. Artinya di sini mewujudkan amal saleh sebagai konsekuensi dan bukti keimanan, bukti ketauhidan. Ya. Keyakinan dia atas keesaan Allah Subhanahu wa taala dan akidah yang benar itu wajib diwujudkan. Kemudian apa yang ketiga? Wa tawasau bil haqqi, saling nasihat menasihati di atas kebenaran, di atas ilmu, di atas basirah, di atas agama. Ya. Yang mana kita tahu bahwa orang saling menasihati itu mesti minimal berapa orang? Berapa orang? Orang saling nasihat menasihati berapa orang? 2 orang. Yang satu mengajarkan ilmu, yang satu mempelajari ilmu dari yang mengajarkannya, kan begitu. Wa tawasau bis sabri, ya, dan saling nasihat menasihati untuk senantiasa menetapi kesabaran, karena mewujudkan 3 perkara ini berat, banyak rintangannya. Ya, sehingga satu dengan yang lain setiap mukmin itu hendaklah senantiasa memotivasi untuk sabar di atas mengamalkan 3 perkara ini. Ya. Karena kesabaran itu terkadang butuh motivasi dari orang lain. Makanya dalam Islam itu ada yang namanya apa? Takziah, kan itu ya. Ketika ada keluarga tetangga yang meninggal dunia, kita datang ke sana untuk memberikan bantuan sekaligus hiburan agar supaya keluarga yang ditinggalkan ini dalam keadaan sabar dalam menghadapi musibah. Ini menunjukkan bagaimana seseorang itu butuh orang lain untuk mengokohkan kesabaran, ya, untuk mendapatkan motivasi dan nasihat supaya tetap di atas kesabaran. Anda perhatikan di sini 4 hal ini. 2 hal pertama itu berkenaan dengan perbaikan pada diri sendiri. Nah, yang saya maksudkan kata ta'alluman ini, mempelajari ilmu agama dan nantinya tentu mengamalkannya,
itu bentuk kaitannya dengan perbaikan untuk diri sendiri, dan itu diutamakan atau didahulukan, disebutkan oleh Allah dalam pendahuluan jalan menuju keberuntungan hidup yang selamat dari kerugian hidup. Iman dan amal saleh, perbaikan pada diri sendiri terlebih dahulu. Istilahnya mensolehkan diri sendiri terlebih dahulu, baru yang kedua berkenaan dengan orang lain. Ya. Berkenaan dengan perbaikan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang lain selain dirinya. Jadi salihan li nafsihi muslihan li ghairihi. Dia menjadi orang yang saleh untuk dirinya sendiri, dan dia akan menjadi orang yang muslih, memberikan perbaikan kepada yang lain. Wa tadabburan. Kemudian Syekh Al-Utsaimin mengatakan, ya, kewajiban atas tiap-tiap muslim dalam memperhatikan tauhid selain mempelajarinya, mengajarkannya kepada yang lain, yang ketiga adalah tadabburan. Dia harus renungi tauhid itu. Ya. Kebanyakan kita mempelajari tauhid mungkin tanpa perenungan. Maksud tanpa perenungan itu bagaimana? Kadang kita ini mempelajari tauhid itu ya teoritis saja begitu, teoritis. Tapi sebetulnya perlu untuk kita bawa ke dalam kehidupan kita. Ya, seperti misalnya dengan kita tadabbur tauhid ini, kita ketika menghadapi musibah misalnya, nah kita serahkan, ya, atau kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ kita mewujudkan tauhid. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita minta pertolongan kepada Allah saja, tidak meminta pertolongan kepada yang lain. Kenapa? Karena kita yakin bahwa musibah atau kesulitan itu datang dari Allah sebagai ujian buat kita. Dan yang bisa mencabut kesulitan itu adalah Allah Subhanahu wa taala selaku yang menurunkannya. Nah, kita tadabbur di situ. Ya. Dengan kita tadabbur tauhid ini, insya Allah tauhid ini bisa menjadi roh bagi kita, yang kemana-mana ketika kita menghadapi berbagai macam situasi, tauhid tidak akan pernah kita lupakan. Ya. Jadi benar-benar kita harus tanamkan betul dalam diri kita. Ada sebuah kisah, ya, sebuah kisah yang pernah saya baca, wallahu a'lam ini kisah benar atau tidak, tapi saya husnudzon dengan penyebar kisah ini. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau penulis kitab Tauhid itu, ya, kitab Usul Salatah dan beberapa kitab tentang akidah. Beliau pernah suatu ketika datang dari kampung sebelah gitu, datang kepada murid-muridnya. Kemudian beliau menceritakan tentang keadaan ada seseorang yang tinggal di kampung sebelah itu yang masih suka mengagungkan jin, masih suka memberikan sesaji kepada jin, masih suka bekerja sama dengan jin. Maka respon murid-muridnya ya tampak adanya ketidaksenangan atas perbuatan syirik yang terjadi itu, tapi tidak, apa ya, istilahnya kecemburuan yang tampak itu tidak besar. Kemudian beberapa hari yang berikutnya Syekh datang dari kampung yang lain. Kemudian Syekh menyampaikan sesuatu yang beliau ketahui dari salah satu orang yang tinggal di kampung tadi, bahwa ada di kampung tersebut orang yang menzinai ibunya. Maka kemudian murid-muridnya pada saat itu muncul kecemburuan terhadap agamanya lebih besar melebihi kecemburuannya ketika mendengarkan adanya kesyirikan yang terjadi. Maka kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan rahimahullah, ya, saya melihat keadaan kalian berbeda dengan keadaan kalian yang sebelumnya. Ketika saya sampaikan kesyirikan yang dilakukan oleh seseorang, dan syirik adalah dosa yang paling besar yang membuat manusia selama-lamanya di dalam neraka jika dia tidak mau bertobat dan dia mati di atasnya, kalian malah apa? Kurang tampak kecemburuan kalian terhadap agama kalian, ya. Kurang menunjukkan, ya, kebencian kalian terhadap kesyirikan yang terjadi ini. Tapi ketika aku sampaikan satu dosa yang di bawah kesyirikan, yaitu menzinai ibu kandungnya sendiri, ini jelas dosa besar, ya. Tapi dosa besar ini tentu tidak mengalahkan kesyirikan. Kecemburuan kalian itu muncul melebihi kecemburuan kalian yang pertama. Maka ini menandakan bahwa tauhid belum benar-benar masuk ke dalam hati kalian. Sekarang kita lanjutkan kembali, ya, Pak,
kita ulang kembali pembahasan kitab tauhid. Akhirnya Syekh mengajarkan kembali kitab tauhid kepada mereka. Nah, ini pentingnya tadabbur. Pentingnya tadabbur. Dengan tadabbur itu tauhid akan benar-benar masuk ke dalam diri kita, sehingga dengan itu akan menjadi roh kita yang selalu menyertai kita dalam menghadapi berbagai macam permasalahan. Kemudian wa'tiqadan, dan wajib untuk diyakini. Kan ya? Oh gitu ya. Ya, baik, silakan adzan dulu.
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatu karim Muhammad wassalam qadira. Baik, kita lanjutkan. Jadi kewajiban bagi tiap-tiap muslim dalam memperhatikan tauhid, ya, yang pertama adalah dia mempelajarinya, kemudian dia mengajarkannya, dia mentadabburi, ya, merenungi tauhid ini, dan kemudian dari tadabbur itu dia akan apa? Iya, i'tiqadan, akan muncul keyakinan yang kokoh yang melekat pada dirinya. Ya, dia wajib meyakini kalimat tauhid la ilaha illallah atas kebenaran kalimat tersebut, dan dia meyakini tauhid yang lurus. Kemudian selanjutnya liyabniya dinahu ala asasin salim. Agar dengan itu semuanya seorang muslim itu akan membangun agamanya di atas landasan yang selamat. Ya, landasan yang selamat yang membuat agamanya pun selamat nantinya, kan begitu. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah taala kehendaki. Ya, syirik yang merupakan lawan daripada kalimat la ilaha illallah, lawan daripada tauhid, ya, sebagai sebuah landasan, ya, yang tidak selamat gitu ya. Ketika seseorang membangun agamanya di atas kesyirikan tersebut, maka dia akan tidak selamat, ya. Dia tidak akan mendapatkan keselamatan dalam beragama. Ya. Kita dapati banyak, ya, seorang muslim, ya, dia menyatakan dirinya muslim, dia mengakui kalimat la ilaha illallah, menyatakannya bahkan menjadikan kalimat zikir la ilaha illallah sebagai kalimat zikir yang biasa dia ucapkan dalam sehari-harinya, tapi dalam beberapa praktek pengamalan la ilaha illallah ternyata apa? Tersusupi kesyirikan. Masih suka menziarahi kubur-kubur orang saleh dalam rangka meraup keberkahan di sana, atau dengan tujuan untuk meminta kepada orang-orang saleh yang mati itu, meskipun dengan niat apa? Dengan niat orang-orang yang mati tadi, yang diminta tadi itu, mengantarkan doa-doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat di kuburan. Saya pernah lihat ada sebuah video salah satu tokoh agama, ya, itu datang ke salah satu kubur orang saleh dengan membawa beberapa murid-muridnya. Kemudian gurunya tersebut, ya, menyampaikan di hadapan kuburan ini curhatan-curhatan muridnya. Ya, dia mengatakan, "Beb, ini ada muridmu fulan, dia katanya pengen punya atau segera punya jodoh. Beb, ini fulan begini, fulan begini." Ya. Pernah ada orang yang berusaha untuk apa? Merekamnya dan bisa merekam. Terus rekaman ini disebarkan gitu ya di media sosial, sampai kemudian saya dengar orang yang direkam itu menuntut, ya, menuntut orang yang merekam, katanya mencemarkan nama baik. Ya. Saya sedikit ketawa ketika mendengarkan berita ini. Kalau memang perbuatannya itu baik, kenapa kemudian ketika disebarkan dianggap apa? Mencemarkan nama baik, gitu ya. Jadi apa yang dia perbuat mungkin dia merasa ada kesalahan di sini. Nah, ini dia mengaku muslim, bahkan tampak kesalihan pada diri mereka, tapi mereka bangun agama mereka di atas kesyirikan. Wal'iyadzubillah. Ya, sehingga dikhawatirkan akan sia-sia semua bangunan agama yang dia bangun di atas pondasi yang tidak selamat ini, pondasi yang rapuh yang akan menghancurkan bangunan agamanya terkadang dengan tanpa dia sadari. Wal'iyadzubillah. Kemudian watmi'nanin wa taslimin, dia akan bisa membangun agamanya dengan di atas ketenangan, karena tauhid itu menjadikan hati dan jiwa itu tenang. Sebagaimana Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Allah mengatakan, ketahuilah bahwasanya mengingat Allah Subhanahu wa taala itu akan menenangkan hati. Mengingat Allah, tentunya orang yang mengingat Allah ini yang dengan mengingat yang benar, ya, bukan konsep mengingat yang salah.
Seseorang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah, mesti dia akan mengingat keesaannya. Mesti dia memiliki keyakinan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan muncul ketenangan. Oleh karena itu akan terjadi perbedaan yang sangat mencolok dalam kehidupan seorang mukmin dengan kehidupan seorang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'mini, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin itu, inna amrahu kulluhu khair. Inna amrahu kulluhu khair. Sesungguhnya semua keadaan seorang mukmin itu selalu baik. Walaysa dzaka illa lil mu'min, dan keadaan seperti ini tidak akan pernah bisa ditemukan kecuali hanya bisa ditemukan pada diri seorang mukmin saja. Jadi orang kafir nggak akan pernah punya keadaan seperti yang disabdakan Nabi SAW ini. Apa itu? Yang pertama, Nabi mengatakan, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Apabila dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hatinya berupa kenikmatan-kenikmatan, syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairun lahu, maka syukurnya dia kepada Allah dalam merespon nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, itu adalah sebuah kebaikan bagi dirinya, ya. Menjadi ketenangan bagi hidupnya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dan apabila dia ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, dia bersabar. Maka sabar yang merupakan respon dia dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup ini akan mengantarkan dia mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Ini tidak bisa terjadi syukur dan sabar dalam menghadapi tiap-tiap keadaan yang selalu silih berganti dalam kehidupan manusia, kecuali orang tersebut harus punya apa? Punya iman, punya tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir berbeda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang kafir ini, ya, tentang keadaan mereka di dunia. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Allah mengatakan, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari agamaku, berpaling dari beribadah kepadaku, ya tentunya keadaan orang-orang kafir jelas mereka, ya, adalah orang-orang yang paling jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka sesungguhnya dia kelak akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia ini. Allah tidak akan membuat dia ini dalam keadaan tenang hidupnya. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia kelak dalam keadaan buta matanya. Ya. Kemudian hatta yas'ada bi thamaratihi wa nataijihi. Syekh menutup kalimatnya dengan mengatakan, sehingga seorang muslim dia akan merasa bahagia dengan buah dan hasil dari ketauhidan yang ada pada dirinya tersebut. Dia akan merasa bahagia. Di dunia dia akan merasakan ketenangan, keamanan, begitu ya. Kenikmatan-kenikmatan, ya, iman, kenikmatan ibadah, kelezatan, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rezeki yang tidak disangka-sangka oleh Allah, karena tauhid adalah pokok daripada ketakwaan. Kemudian yang berikutnya kelak di akhirat dia akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala dari siksanya, dan dia berbahagia dengan kenikmatan surganya yang abadi. Ya. Kemudian Syekh mengatakan, wallahu waliyut taufiq, dan Allah lah yang memberikan taufik kepadaku. Ya, jadi demikianlah seorang mukmin itu, dia harus sadar bahwa yang memberikan taufik seorang hamba untuk selalu melakukan ketaatan dan kebaikan, termasuk juga menyebarkan ilmu seperti yang dilakukan Syekh ketika menyusun kitab ini, ya, adalah dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa belajar dan mengajarkan ilmu dan juga mengamalkannya. Sehingga perbanyaklah kita untuk selalu meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah untuk bab yang berikutnya kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Ini pakai pertanyaan enggak, Pak? Pakai biasanya. Enggak kemalaman. Baik, tafadhal, barangkali ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan. Ada pertanyaan enggak?
Tidak ada. Tidak ada ya. Alhamdulillah kalau gitu tidak ada pertanyaan. Loh, ini ada satu ya. Silakan. Ya. Dari cerita memang sebelumnya masjidnya nggak sampai ke kuburan, tapi karena posisi jamaahnya akhirnya sampai ke Diperluas gitu ya. Sholat di dalamnya boleh atau tidak gitu. Lihat ya, apakah pada saat perluasan itu kuburannya itu masuk ke dalam bangunan masjid ataukah masih di luar? kalau dikatakan di luar, kayak di luar semua masuk ke lingkup masjidnya. Jadi kan ada Iya. ruang utama, Masih di luar teras begitu. Iya. Jadi kalau keadaannya seperti ini, sebagian para ulama itu mengatakan masih boleh sholat di situ. Seperti Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, dia menganggap masih boleh. Ya selama ada pembatas yang bisa atau tempat kuburan itu memang tidak di dalam bangunan masjid, dia masih di luar. Nah, tentunya kan ada sesuatu yang membatasinya seperti tembok atau semacamnya gitu ya, pagar atau semacamnya. Nah itu menurut Syekh Muqbil dan beberapa ulama yang lain masih diperbolehkan sholat di situ. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa untuk kehati-hatiannya lebih baik tidak sholat di situ. Kenapa? Karena dikhawatirkan masjid itu dibangun sudah masuk dalam komplek pekuburannya, bukan dalam komplek masjidnya, gitu ya. Sehingga di sini lebih baik untuk dihindari. Kalau memang ada masjid lain yang seseorang itu bisa sholat di masjid tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau saya lebih cenderung pada pendapat yang kedua. Lebih baik Anda hindari tempat-tempat yang seperti itu dan Anda cari masjid yang tidak bersatu ya lokasinya dengan kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi atau cukup? Cukup ya. Tapi kita tutup dengan doa kafaratul majelis, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.